Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Gadarangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia larutan. Nah, di dalam kimia larutan ini terdapat komponen larutan, jenis konsentrasi larutan, konsep asam basa, dan konsep pH. Nah, pada komponen-komponen larutan ini, di mana larutan itu merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, suatu larutan mengandung dua komponen atau lebih yang disebut dengan larutan solut dan pelarut yang disebut dengan solvent. Nah, adapun sifat-sifat larutan dari kimia ini, yang pertama, larutan merupakan campuran homogen. Jadi jika tidak homogen atau memiliki endapan, misalnya ketika pasir ditambahkan ke dalam air, nah itu disebut dengan suspensi dan bukan larutan. Nah, partikelnya kecil dan diameternya kurang dari 1 nanomilimeter sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, berikutnya itu tidak ada perbedaan antara pelarut dan zat terlarut. Komponen dengan lebih banyak pelarut dikatakan sebagai pelarut dan komponen dengan lebih sedikit disebut terlarut. Nah, komponen campuran tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan atau filter atau karena sudah homogen. Nah, sifat yang berikutnya ini bersifat kologatif atau tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. Nah, berikutnya bersifat aditif atau disesuaikan dengan jumlah total atom dalam bentuk molekul atau jumlah komponen karakteristik larutan. Nah, berikutnya itu sifat konstitutif atau sama dengan atom yang membentuk molekul. Nah, adapun jenis-jenis larutan, yang pertama itu wujud larutan. Nah, yang pertama ada larutan cair, larutan padat, dan larutan gas. Kemudian ada zat terlarut. Nah, zat terlarut ini ada dua, yaitu larutan pekat, kemudian larutan encer. Nah, yang berikutnya itu ada fase zat terlarut dan pelarutnya. Larutan gas dalam gas, yang kedua tuh ada larutan gas dalam cairan, yang ketiga ada gas dalam padatan, yang keempat itu ada cairan dalam gas, yang kelima ada cairan dalam cairan, yang keenam ada cairan dalam padatan, dan yang ketujuh ada padat dalam gas, kemudian yang kedelapan padat dalam cairan, dan yang kesembilan itu adalah padat dalam padatan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada daya hantar listrik. Nah, di sini ada dua, itu daya hantar listrik elektrolit dan yang kedua tuh daya hantar listrik non-elektrolit. Kemudian ada juga tingkat kejenuhan. Nah, di sini ada tingkat kejenuhan yang tak jenuh, jenuh, dan sangat jenuh. Berikutnya itu ada konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Pada umumnya konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik, misalnya satuan berat, atau satuan volume, dan satuan kimia, misalnya mol. Nah, konsentrasi larutan ini bisa dilihat dari persen berat, yaitu dengan rumus persen WW per W sama dengan gram zat terlarut kali garam zat terlarut plus garam pelarut dikali dengan 100%. Nah, di sini ada salah satu contohnya juga. Kemudian pada persen volume ada persen V per V sama dengan volume zat terlarut per jumlah volume larutan kali 100%. Kemudian berikutnya pers per million atau ppm dan parts per million atau ppb. Dengan rumus 1 ppm sama dengan berat zat terlarut per larutan-larutan kali 100%. Dan berikutnya itu ada 1 ppb sama dengan berat zat terlarut per berat larutan kali 100%. Nah, di sini ada contoh penyelesaiannya.
Kemudian ada fraksi mol dengan rumus XA sama dengan NA per NA tambah NB dan XB sama dengan NB per NB tambah NA. Kemudian ada molaritas di mana pada rumusnya molaritas sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Sedangkan molaritas adalah molaritas sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut. Nah, ini ada salah satu contoh fraksi mol, yaitu perbandingan mol suatu zat terhadap jumlah mol seluruh komponen zat dalam larutan. Kemudian ada molaritas, di mana pada banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan dengan rumus M sama dengan N per V. N itu sama dengan mol terlarut dan V sama dengan volume larutan. Dengan rumus M sama dengan gram per mR kali 100 per V ml. Molalitas yaitu misalnya banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 kg pelarut dengan rumusnya M sama dengan N per V atau M gram per mR kali 100 per V dengan satuan gram. Nah, adapun konsep asam basa, jadi asam basa ini merupakan larutan elektrolit. Nah, larutan ini dikenal dengan ciri khas cairan yang berasa asam disebut larutan asam. Yang larutannya terasa asin disebut larutan garam dan basa mempunyai rasa pahit dan licin. Adapun perbedaan sifat asam dan basa, sifat asam cenderung memiliki rasa yang masam atau asam, sedangkan pada sifat basa cenderung memiliki rasa yang pahit. Kemudian sifat asam memiliki sifat yang merusak atau korosif, sedangkan basa memiliki sifat kaustik serta dapat merusak kulit. Yang berikutnya itu pada sifat asam mampu mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah. Berikutnya bisa memiliki tekstur licin serta bersabun. Kemudian berikutnya memiliki sifat elektrolit serta mampu menghantarkan arus listrik, sedangkan pada sifat basa, senyawa basa mampu mengubah warna kertas lakmus merah menjadi warna biru. Nah, sedangkan pada sifat asam mampu menghasilkan gas hidrogen ketika bereaksi dengan unsur maupun senyawa logam. Senyawa basa memiliki sifat elektrolit atau mampu menghantarkan arus listrik. Berikutnya, senyawa asam dapat menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan dalam air. Nah, sedangkan sifat basa akan menghasilkan ion OH- apabila dilarutkan dalam air. Adapun konsep asam basa menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Contoh asam klorida dan asam karbonat. Nah, pada basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Contohnya natrium hidroksida, basa kuat, dan tembaga. Sedangkan konsep asam basa menurut Brønsted-Lowry, asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbang ion H+ pada zat lain. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dalam zat lain. Nah, contoh persamaan reaksinya seperti di gambar. Berikutnya konsep asam basa menurut Lewis. Nah, di sini asam menurut Lewis itu suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Contoh asam Lewis adalah BF3. Menurut Lewis pada basa merupakan zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Basa Lewis memiliki pasangan elektron bebas, contohnya pada
NH3. Konsep pH dan jenis-jenisnya. Nah, di sini pada pH ini merupakan skala yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat larutan. pH normal memiliki 7, sementara pH normal memiliki nilai 7, sementara bila nilai pH lebih besar dari 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa, sedangkan nilai pH-nya lebih kecil dari 7 menunjukkan sifat keasamannya. Nah, pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi dan pH 14 menunjukkan derajat kebasahan tertinggi. Nah, ini bisa dilihat dari skala pH di mana pada nilai 7 ini adalah nilai keasaman yang netral, sedangkan nilai 0 memiliki nilai keasaman yang tinggi dan nilai 14 memiliki nilai kebasahan yang tinggi. Adapun derajat keasaman atau pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan, didefinisikan sebagai algoritma aktivitas ion hidrogen atau H+ yang terlarut. Nah, derajat keasaman suatu zat dalam larutan dinyatakan dalam pH yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut dengan rumus pH sama dengan min log kali konsentrasi H+. Ini sudah sekalian dengan contoh soalnya. Kemudian derajat kebasahan digunakan pOH yang secara sistematisnya dapat ditulis dengan rumus pOH sama dengan min log kali konsentrasi OH min dengan pH-nya 14 kurang pOH. Nah, di sini juga bisa dilihat dari contohnya. Adapun pengukuran untuk pH yang pertama itu ada kertas lakmus. Kertas lakmus ini kertas indikator yang dapat berubah warna ketika dibasahi atau dicelupkan pada larutan asam atau basa. Kertas lakmus terdiri dari dua jenis, yakni lakmus biru dan lakmus merah. Satu lakmus biru adalah kertas lakmus yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah, sedangkan dalam larutan basa dan netral tetap berwarna biru. Yang kedua, lakmus merah adalah lakmus yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basa akan berubah warna menjadi biru, sedangkan apabila dilarutkan dalam asam dan netral tetap berwarna merah. Nah, yang kedua tuh indikator universal. Jadi kertas pH universal ini satu jenis indikator asam basa yang berbentuk kertas seperti lakmus. Suatu kertas pH universal memiliki beberapa warna. Warna pada kertas pH universal menunjukkan skala nilai pH yang dimulai dari pH 1 sampai dengan pH 14. Nah, di sini ada beberapa contoh bagian indikator traik pH warna dengan contoh limbah 1 dan limbah 2. Jadi yang pertama itu metil merah dengan traik pH 4,2 sampai 6,3, memiliki warna merah kuning, di limbah 1 warna merah dan limbah 2 warna kuning. Nah, sedangkan pada bromtimol biru 6,0 sampai dengan 7,6 pada memiliki menghasilkan warna kuning biru, dan pada limbah 1 kuning dan limbah 2 biru. Nah, phenolphthalein traik pH-nya 8,3 sampai 10. Pada warnanya tidak memiliki warna, kemudian pada limbah 1 tidak berwarna, sedangkan pada limbah 2 berwarna merah muda. Untuk pengukuran pH meter, nah pH meter ini merupakan alat yang dapat mengukur derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Identifikasi asam basa dengan pH meter dapat dilakukan dengan
membaca nilai pH larutan menggunakan alat. Nah, nilai pH yang terbaca akan menunjukkan larutan tersebut bersifat asam atau basa. Nah, jika nilai pH yang terbaca di bawah 7 artinya larutan tersebut bersifat asam. Sebaliknya jika nilai pH yang terbaca oleh alat di atas 7 artinya larutan bersifat basa. Sedangkan nilai 7 artinya larutan tersebut bersifat netral.